Perkenalan anggota. Scene 1 oleh narator. Tiap hari, jutaan rakyat Indonesia datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak itu dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Tapi apakah hak itu benar-benar terwujud? Masih banyak pasien yang suaranya tidak didengar, komplain yang diabaikan, informasi yang ditutup. Padahal dalam demokrasi Pancasila, pasien adalah pemegang kedaulatan pelayanan. Berikut, simaklah kisah Ibu Nani dan pelajaran demokrasi yang dapat kita ambil darinya. Scene 2 pasien dan petugas administrasi rumah sakit. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Mbak. Saya ingin meminta salinan rekam medis saya. Maaf ya, Ibu. Rekam medis tidak bisa kami berikan karena rekam medis dokumen internal rumah sakit. Saya mau second opinion ke rumah sakit lain untuk memastikan diagnosis saya. Lagi pula, Ibu cukup percaya saja dengan dokter kami. Sudah berpengalaman kok. Kenapa tidak bisa, Mbak? Itu kan data kesehatan saya pribadi. Kalau mau komplain, silahkan isi formulir pengaduan di sana ya, Bu. Tapi ini menyangkut kesehatan saya. Apa itu salah? Baik, saya akan isi formulir komplainnya. Kunjungan pasien selanjutnya. Mbak, 2 minggu lalu saya sudah mengisi formulir pengaduan. Apakah ada kabarnya? Oh, formulir pengaduan Ibu. Sebentar ya, saya cek dulu. Sepertinya tidak terdaftar di sistem kami, Bu. Tidak terdaftar, Mbak. Saya yang mengisinya sendiri di sini, Mbak. Ya Allah. Ada kesalahan input. Maaf ya, Ibu. Apa yang dialami oleh Ibu Nani bukanlah sekedar pelayanan yang buruk. Ini pelanggaran hukum. Pertama, menolak rekam medis melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 32, di mana pasien berhak mendapatkan salinan rekam medisnya sendiri, termasuk untuk second opinion. Yang kedua, formulir komplain yang hilang melanggar Permenkes Nomor 4 Tahun 2018, di mana rumah sakit wajib punya sistem pengaduan dan tercatat juga bisa dipantau hasilnya. Yang ketiga, sebagai peserta BPJS, Ibu Nani dilindungi oleh Perpres Nomor 82 Tahun 2018, di mana haknya setara dengan pasien umum. Ini yang akan terjadi ketika nilai demokrasi tidak diterapkan di institusi kesehatan. Scene 3 analisis dan solusi. Kasus Ibu Nani tadi bukan sekedar kesalahan prosedur biasa. Ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ada 4 pilar yang dilanggar. Pertama, kedaulatan rakyat. Pasien adalah rakyat. Seluruh kebijakan rumah sakit harus berpusat pada kepentingan pasien, bukan pada prosedur internal yang kaku. Kedua, rule of law. Seluruh pelayanan kesehatan harus berdasarkan hukum, bukan kebiasaan atau kenyamanan petugas. Menolak pemberian salinan rekam medis tanpa dasar hukum yang jelas adalah pelanggaran nyata terhadap hak pasien. Pilar ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak atas informasi kesehatan adalah hak dasar. Pasien berhak mendapatkan pendapat dua dari dokter atau rumah sakit lain. Menghalangi itu berarti merendahkan martabat pasien. Solusinya sederhana, rumah sakit harus menyediakan prosedur yang jelas, tertulis, dan mudah diakses untuk pengaduan maupun permintaan rekam medis. Setiap petugas wajib dilatih ulang tentang hak pasien. Karena demokrasi di rumah sakit bukan soal politik, tapi soal memanusiakan manusia. Saya, Syahidah Umniati, selaku Kepala Humas Rumah Sakit, mengucapkan terima kasih. Scene 4 penutup. Demokrasi bukan hanya soal pemilu,
Tetapi demokrasi juga terjadi setiap hari di meja administrasi, di loket BPJS, dan di setiap interaksi kita dengan pasien. Bu Nani mewakili ribuan pasien yang berjuang untuk didengar. Komplain pasien bukan ancaman, itu adalah masukan bagi rumah sakit kita untuk nantinya rumah sakit kita bisa menjadi lebih baik. Sebagai calon administrasi rumah sakit, kita punya tanggung jawab yang harus hadir sebagai pelayan publik yang demokratis. Jika kamu melihat ada yang tidak beres di pelayanan, suarakan. Laporkan ke BPJS, Ombudsman, atau Dinas Kesehatan setempat. Karena setiap pasien adalah warga negara, dan warga negara berhak untuk didengar. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video kami.